Ya, kembali lagi di Ton SSA. Saya ini membahas terkait tentang dulu PUBG, sekarang Dreamcast. Semoga nanti ada game lain ya, atau enggak bisa kalian punya request klip NFT game atau game lain yang dibahas di sini, aku coba-coba bahas ya. Aku kurang pandai sebenarnya analisis fundamental ataupun teknikal, tapi ya kalau kalian mau itu ya komen aja di bawah. Iya komen aja di kolom komentar, nanti aku buatkan videonya. Ya mungkin kalau pas senggang kayak gini lah, mau hari Minggu atau hari apa, pas nggak kerja kerjaan, aku buatin videonya. Nah, kemudian aku ingin bahas itu sekarang. Oh iya, Twitter. Ya, Twitter Dreamcast. Ini ya Twitternya. Bisa kalian follow ya, jangan lupa di follow supaya followernya makin banyak. Mungkin nanti bisa jadi apa namanya FYP di beranda kalian ya. Nah, minggu ini ada apa sih yang baru? Minggu ini ada pertama ada Dreamcast, ada news Dreamcast 2.0. Dan ada Evolution Path, Downward, dan Community Members Protector Indonesia. Makanya aku bener-bener surprise sih. Ada apa dibikinin ya sebuah apa ya meskipun cuma artikel tapi Dev itu merhatiin kita lah. Ini kalian nah gitu. Dan aku terima kasih apresiasi dari developer mem ya kayak gitu. Terima kasih sama developer. Kemudian untuk minggu ini ada newsnya itu Dreamcast Community Update yang ketiga. Nah, kita lihat ya. Dan ini kita ada Dreamcast 2.0 non newsnya. Ini dia mereka bilang itu minggu ini atau dan ini Real Fashion 2.0 rilis di bulan ini. Mungkin bulan ini itu belum apa ya? Kayak kita tahu kan kalau game itu kayak ada beta, alpha gitu-gitu aku nggak ngerti lah pokoknya. Pokoknya sebelum rilis yang versi versi bagus, versi apa ya? Versi fixnya atau versi ya pokoknya versi yang di launch global gitu kan ada kayak betanya gitu. Nah, ini real nih bulan ini kemungkinan. Tapi untuk tanggal pastinya kita belum tahu kapan. Seperti biasa, developer, admin global selalu kalau ditanya kapan, when, jawabannya pasti soon. Coming soon, soon when ready, soon apa, udah gitu aja terus. Nah, kita tuh butuh itu apa ya? Kita butuh itu ini apa namanya? Kita butuhkan itu tanggal gitu atau bulan ya, kita bulan gini. Kalau this month berarti kan telat-telatnya 31 Oktober udah launching kan. Nah, tapi kalau nah, aku mungkin kalau dari aku janganlah kasih come soon gitu. Kasih aja bulan ini minggu ke berapa gitu atau enggak kalau nggak bisa ngasih tanggal pastinya gitu. Bulan ini udah bagus sih, tapi ya kalau bisa bulan ini minggu ke berapa gitu kurang lebih kayak estimasi gitu. Kita perlu yang namanya estimasi atau enggak deadline gitu. Kita sebagai holder dan kita sebagai investor atau holder dan juga mereka yang mau masuk invest ke suatu project dan juga untuk developer ini penting untuk developer. Kenapa aku bilang kita perlu membuat deadline, karena kalau nggak ada deadline mereka tidak akan bekerja dengan serius awalnya. Kalau nggak ada jadwal yang ditentukan tuh ini cuma aku ya gitu kisah hidupku tuh mereka pasti akan sedikit gitu apa namanya benar-benar serius terus ngerjainnya tuh nggak terlalu inilah bukan aku kan berjuang deadline gitu aku atau kalau developernya mungkin berjuang apa berjuang deadline jadi ada deadline itu penting menurutku. Kalau misalnya dirasa minggu dan bulan yang sudah di announce itu tidak selesai, kita developer bisa kasih announcement ya hamin satu minggu lah atau enggak kalau enggak misalnya enggak cukup kalau misalnya apa namanya emang kelap emang udah mepet misalnya hamin tiga lah maksimal paling dekat dari waktu yang ditentukan hamin tiga lah announcement maaf gitu mohon maaf diundur karena pengerjaan belum selesai baru berapa persen gitu terus kasih lihat ini apa kayak infografisnya kita ini sudah sampai di sini misalnya apa berapa persen coding berapa persen gitu aku gak ngerti gimana cara membuat game karena aku bukan anak IT jadi ya
mungkin saranku developer memberikan progresnya gitu. Itu udah bagus sih, karena kita kan beli token ini SBG, maksudnya kita ingin project gitu, invest di projectnya berjalan dengan lancar gitu. Ya aku, masalah kita rugi itu kan yang rugi kita sendiri, rugi kita udah beli, kita percaya sama project, tahu tapi ternyata market atau pasar tidak suka kan, siapa yang mau suruh gitu, maksudnya siapa siapa gitu apa, kalau memang market kurang gitu ya udah nggak apa-apa, kemudian kita yang suruh gitu, tapi yang penting developer sudah bekerja gitu. Kalau sejauh ini yang ku lihat itu di pasar kripto atau saham, selama developer bekerja dan developernya itu terpenuhi, semuanya jalan dengan baik, harga pasti naik kok, market pasti mendukung gitu, kurang lebih. Maksudnya kalau emang bear market sampai, mereka sempat bear market tuh BTC turun banget tuh, semua koin kan turun meskipun developer sudah mati-matian, aku punya project ini sama ini apa event ini, tetap kalah sama yang namanya bear market. Ya kita invest, penting kita tahu progresnya, sudah developer tanggung jawab, masalah market pasar itu ya semoga mendukung dengan hasil karya projectnya itu ya, atau developer yang sudah diusahakan, semoga mendukung, itu aja sih. Ada koin lain itu yang marketingnya tuh jalan terus, tapi project nggak pernah di announcement dan sampai mana berapa persen, kita tuh butuh itu loh, project itu sampai mana gitu, penting itu, menurutku penting, bukan marketing jujur lah, pas marketing emang ngepam tinggi banget, tapi aku emang nggak beli sih sebenarnya, aku kalau bisa beli spekulasi, tapi aku emang nggak berani gitu, aku nggak berani menaruh uangku di sebuah project yang nggak jelas, maksudnya apa ya, yang kita tuh nggak tahu gitu roadmapnya tuh berjalan atau tidak gitu. Aku sempat ada koin micin yang rugi, tapi ya udah nggak apa-apa, aku juga coba-coba. Ya pokoknya waktu itu aku nggak beli karena emang marketingnya bener-bener, pokoknya dia sampai naik 10 kali lipat lah, enggak, 5 kali lipat atau berapa kali lipat, 100 kali lipat kayaknya, karena memang marketingnya kuat banget. Aku nggak sebut nama koinnya nanti, kayak nggak sebut, pokoknya marketingnya lancar, tapi ditanya project sampai mana, diem, nggak ada ini, nggak ada apa yang, nggak ada informasi, jangan kayak gitulah, semoga ya memang aku dream card SPG jangan seperti itu, aku pengennya kasih lah udah sampai mana projectnya gitu, itu penting banget ya, news itu penting untuk kita holder. Dan ada Elo season 4 seperti aku bilang tadi, sudah ada Elo season 4, terusnya kita jangan lupa join ya Elo season 4 ini. Nih aku udah join kok di Elo nih, lihat ini sudah 3-4 hari lagi, jangan lupa kita join. Kalau kita lihat di apa namanya, di sebelumnya itu satu dua tiga itu pesertanya nambah terus. Nah season 4 ini mungkin akan bertambah lagi pesertanya, dan di akhir season kemungkinan kalau dari lihat season 1, 2, 3, 4 elonya itu harga SBG itu ngepam, semoga di akhir season elo 4 ini juga ngepam. Kemudian tuh ada yaitu DAO, kita disuruh voting, ini snapshotnya, kita disuruh voting ini ya, jangan lupa kita voting, ini common card ini, jangan lupa kita voting ya, karena ini tentunya developer perlu aspirasi kita. Kalau kita mau bikin proposal di DAO juga bisa kok, tapi bayar 100 SPG untuk satu proposal yang kita ajukan. Kalau aku belum pernah karena aku bukan paus dan masih tertib biasa, jadi aku bagian ikutan vote-nya aja. Karena aku kalau nyampaikan aspirasi di grup global aja udah cukup lah aku. Dan kita juga diingatkan tuh hati-hati dengan adanya scam, yang intinya gini, kalau ada orang minta frase kita kan ada tuh kode frase tuh, nah, jangan kalian kasihnya gitu, karena itu bisa masuk wallet kita dan nggak tahu diapain sama mereka scam itu, ya nggak boleh kita kasih karena itu scam biasanya. Dan tuh ada ini jumlah community member spotlight thought, aku wah, aku kaget loh lihat ini, apa lihat, wait, wait. Aku kaget loh lihat apa namanya, lihat mereka bikin artikel konsistennya, aku kaget. Dan
Aku nggak nyangka aja gitu mereka buatin ini sampai ada hyperlinknya juga loh. Ya pokoknya aku sebenarnya bikin apa ya, video upload video tentang game card ya karena aku suka sharing gitu, apa sharing game yang aku suka, aku mencoba gitu lah, sharing-sharing, siapa tahu kan bisa meningkatkan siap pemain yang baru ingin main, coba-coba kan gratis kan juga. Kalau mau main kan nggak gratis, dikasih free tuh, ya gitulah. Dan juga tentu saja kalau kita bikin video konten terkait Dreamcast apapun itulah, aku bikin yang penting ada video yang aku upload lah, entah apa ya, entah ini Elo, Outlook Market lah, Klaim Ekspedisi lah, Kelarin Elo lah, apalah ya, pokoknya cuma ada terkait video terkait Dreamcast aku upload. Aku paling record ya pas seperti gini karena aku nggak bisa tadi, jadi aku record, aku sambil ngomong gini ngoceh-ngoceh nggak jelas, kalian dengerin, aku upload gitu ya. Ini kita kalau saya kita juga ikut apa ya, upload ya, kita ayolah kita ikut upload video terkait game card ini. Nah, kita tuh juga ikut promosiin lah game yang kita suka, atau mungkin mungkin bisa promosiin token yang kita suka gitu dengan cara bikin video. Mungkin viewernya meskipun kurang, tapi ya kita sudah berusaha lah untuk meningkatkan game card ini di masyarakat gitu. Karena kan masuk game, ini cuma saranku pribadi ya, kan masuk game. Terus aku sempat lihat ada seorang konten kreator, siapa ya aku lupa, di streamer atau youtuber gitu, dia sempat bilang itu game itu akan bertahan lama atau apa ya, akan tidak mati, survive itu. Dia bilang itu pertama itu ada pro playernya. Kita lihat kayak ML, PUBG, Dota, apa pasti ada pro playernya, ada pro playernya. Itu ya makanya mereka tetap banyak pemainnya, dan juga konten kreator juga banyak banget kan ada turnamennya. Mungkin nanti developer ya bisa membuat sebuah sistem turnamen di Dreamcast kan, semoga aja kedepannya kalau itu mungkin bakal apa ya, mengundang banyak pemain. Seperti kalau sekarang itu kita bisa lihat mekanisme dari Smart War, kalau mau itu kan ada buat arenanya tuh. Nah, kita mungkin bisa ambil sistem itu, developernya buat arena dari Smart War. Kalau misalnya kayak ML, PUBG kan mungkin udah beda kan ya genrenya, udah pasti nggak mungkin kalau sistemnya mereka. Dan juga yang kedua itu ada streamer. Nah ya, streamer, terus streamer atau konten kreator. Dan aku bikin video ini, kita promosi supaya mereka tuh juga nonton, bisa ikut main tuh. Mungkin yang apa sih SWG itu apa, terus mereka cari info, oh begini, ayo kita jadi konten kreator lah, atau mungkin jadi pro player dari game card ini sih yang aku tahu. Dan ini pribadiku sendiri, yang terakhir ini menurutku kita developer tuh harus membuat sebuah divisi khusus atau tim khusus terkait buff dan nerf pada setiap karakternya. Kayak game-game lainnya kayak ML, PUBG, Dota, apa semuanya pasti ada namanya buff dan nerf dari karakter, senjata atau apa gitu. Seperti kalau kita lihat kayak update lah, pokoknya butuh update gitu. Entah, kan mungkin yang bingung kan ada common, rare, epic, kayak itulah. Mungkin skill-skillnya mungkin yang dipusingin gimana ngaturnya supaya yang ini nih, yang cardnya epic lebih bagus daripada common, seperti itu mungkin yang bikin developer pusing. Karena kan tentunya kan quality beda, kelangkaan beda, harga juga beda, masa sama kualitasnya kan, wow, itu namanya ya begitulah, kurang lah pokoknya. Nah, mungkin itu kalau saranku, mungkin bisa kalau misalnya kebingungan dari nerf dan buff tuh nggak cuma di skill kok, skill ataupun apa gitu. Kita bisa nerf dan buff di sini, akurasi, dodge rate, atau karet mungkin dikasih critical satu kartu, atau di covernya dimainin nih naik turun kan juga bisa. Recovery dibikin 7 atau 10 kan itu juga masuk buff dan nerf, meskipun nggak terlalu signifikan, tapi itu perlu menurutku. Aku rasa mungkin dinaikin berapa, 1,1, 0,9 turunin, 0,99, nah nggak apa. Total juga 0,15, 0,1, 0,2,
itu udah masuk buff dan nerf. Mungkin skill ini kan 60% diturunin kayak dari 50, 40 atau enggak di buff 70, 80. Bisa berapa ronde? 3 ronde, 6 ronde atau 2 ronde. Cooldownnya bisa di 12-in atau di 8-in. Nah, mungkin tuh mekanisme tim dari developer ya untuk terkait buff dan nerf. Ini aku saranku penting karena game-game lain tuh pasti ada buff dan nerfnya. Kayak ML kan, ML Dota kan ada di nerf dan buff sampai ada meta yang baru, meta-meta berubah terus. PUBG juga sama ada buff dan nerf di bom, molotov, kemana aku tahu. Dan Genshin Impact juga ada buff dan bukan buff dan nerf sih, tapi mereka kayak update gitu. Karena mereka nggak bisa ngebuff dan nerf, jadi kira mereka update sekitar Abyss supaya pemain itu nggak bosen gitu. Abyssnya di update terus setiap update patch gitu, dia update ganti satu atau ganti. Wah, setiap update patch itu dia update gitu. Abyssnya yang baru, lantai ini lawannya ini, dan apa nerf nerf dan buffnya ini, karakternya yang sesuai ini, kayak gitulah. Karena aku segitu mungkin ini bisa dikasih buff dan nerf di karakter-karakter kartu-kartu di Dreamcard ini. Entah dari statusnya ini, entah skillnya yang di nerf dan buff, mungkin minta tolong ke developer untuk memberikan tim khusus atau ya oke tim khusus terkait buff dan nerf supaya kita pemain tuh nggak bosen gitu. Masa kita main deck, memang sih kita menang terus, tapi kan orang tuh pasti lama-lama jenuh gitu. Apalagi kalau kalah decknya sama gitu, yang kalah terus pasti makin jenuh, yang menang aja bisa jenuh, apalagi yang kalah makin jenuh. Menurutku gitu ya menurutku. Kayak aku deck nih makanya ini terus, nggak pernah aku ganti sih, ini terus yang aku pakai decknya. Aku sempat nyusun deck satu lagi ini kalau aku pengen seng-seng pakai healer 2. Kalau ini coba iseng-iseng pakai wine yang bisa nyerap absorb darah musuh gitu. Ya mungkin bisa dipikirkan ya kayak nerf dan buff dari karakter masing-masing. Entah apanya, pokoknya saranku ya antara ya kan ada lari gitu, epic dan sebagainya nih. Dan ini kan ada nih rare legendary, raman, epic, media mungkin itulah disitulah di beda-bedain. Itu saranku aja udah kayak bom dan nerf supaya pemain tuh nggak bosan itu nggak jenuh. Kartu kok itu aja, ini itu aja. Nah, ya sekian dari aku terkait news ini, medium ini. Tuh dan juga saran-saranku, kalau nggak tahu apakah berguna atau tidak. Semoga kalian suka. Kalau kalian ada yang ingin di review atau apa atau video tentang hal lain, kalian bisa komen. Nanti aku buatkan ya, mungkin aku videokan lagi di jam-jam yang tidak terlalu banyak menguras waktu ya atau tidak pas aku free gitu aku banyak videonya dan aku upload. Biasanya aku upload Sabtu Minggu, mungkin nanti ada hari lain lagi aku upload ya pas utama. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka, mohon maaf kalau lama sampai 15 menit.